Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini, kami tim KKN PPM UGM 2020 akan membahas topik terakhir dari edukasi seputar BUMDes. Seperti yang tertera pada layar Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, topik atau materi yang akan dibahas dalam video ini yaitu tentang perencanaan bisnis. Pembahasan ini diharapkan mampu memberi gambaran dan masukan terutama bagi usaha atau bisnis yang dinaungi maupun yang dibentuk oleh BUMDes. Yuk, kita simak pembahasan materi tentang perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis adalah dokumen tertulis yang berisi rencana fungsional dari usaha seperti rencana keuangan, rencana pemasaran, rencana produksi, rencana sumber daya manusia, serta analisis eksternal dan internal untuk memulai sebuah usaha. Perencanaan dalam bisnis sangat diperlukan oleh wirausahawan sebagai arahan dalam melakukan tindakan, keputusan, kapan, di mana, dan bagaimana untuk melakukannya. Secara garis besar, penyusunan perencanaan bisnis ini akan membantu wirausaha untuk menentukan potensinya di pasar, memberikan arahan untuk merencanakan aktivitas bisnis, dan sebagai alat untuk mendapat pendanaan apabila diperlukan. Dalam video kali ini akan dibahas 4 langkah awal dalam merencanakan bisnis. Langkah awal dan paling utama dalam perencanaan bisnis adalah merumuskan profil perusahaan. Profil perusahaan secara keseluruhan menjelaskan mengenai definisi bisnis yang akan dilakukan, visi, tujuan, dan sasaran, serta barang atau jasa yang ditawarkan. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam profil perusahaan, yaitu yang pertama, misi atau definisi bisnis. Definisi bisnis dapat dijabarkan sebagai apa, siapa, dan bagaimana wirausaha akan berlaku bisnis. Definisi bisnis juga dapat dikatakan sebagai misi dari perusahaan. Penjabaran tersebut dijelaskan meliputi apa, siapa, dan bagaimana produk yang ditawarkan oleh wirausahawan. Yang kedua adalah visi. Visi dapat dijelaskan sebagai kemana bisnis akan mengarah. Dalam artian, menentukan bagaimana perusahaan akan berada di dalam pasar, mata konsumen, dan atau mata pesaing. Visi ini nantinya akan dipakai oleh wirausaha serta rekan kerjanya sebagai pedoman dalam mengembangkan bisnisnya. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai perusahaan meliputi hal-hal penting yang selalu dianut perusahaan berdasarkan apa yang wirausaha percaya. Nilai-nilai ini umumnya berakar dari visi dan misi serta merupakan poin-poin singkat yang berguna untuk mengelola urusan luar atau dalam bisnis. Perumusan nilai dapat dilakukan dengan menanyakan pertanyaan seperti, yang pertama, nilai apa yang akan dipandang baik oleh konsumen? Kedua, prinsip apa yang mengarahkan keputusan dalam bisnis? Ketiga, perusahaan ingin dikenal sebagai perusahaan yang bagaimana? Keempat, nilai-nilai apa yang perusahaan itu harapkan dalam setiap karyawan? Langkah kedua yaitu membuat rencana pemasaran. Pemasaran merupakan teknik menarik dan menjaga hubungan dengan pembeli atau pelanggan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Pemasaran tidak semata hanya melakukan promosi atau menjual, melainkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan pembeli. Rencana pemasaran merupakan aspek penting dari sebuah perencanaan bisnis yang meliputi bagaimana produk atau jasa akan didistribusikan dari segi harga, serta bagaimana produk atau jasa tersebut dipromosikan kepada orang banyak. Rencana pemasaran yang meliputi harga, target pembeli, penempatan, serta strategi promosi ini sering disebut sebagai bauran pemasaran atau marketing mix. Terdapat 7 aspek dalam bauran pemasaran. Yang pertama adalah product and services, atau biasa disebut sebagai produk dan atau jasa yang ditawarkan. Wirausaha di sini dapat menuliskan secara jelas produk atau jasa apa saja yang akan ditawarkan, mulai dari bentuk, spesifikasi, warna, dan deskripsi lainnya sehingga dari kata-kata tersebut seseorang dapat menggambarkan produk dan jasanya. Setiap produk dan jasa satu persatu harus dituliskan fitur atau ciri-ciri khusus yang penting dari barang tersebut, serta jangan lupa kelebihan apa saja yang akan pembeli dapatkan. Kemudian yang kedua adalah price atau harga. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli yang ditentukan wirausaha untuk membeli produknya. Harga ini sudah termasuk biaya produksi, diskon, metode, pembayaran, keuntungan, serta biaya lainnya yang dapat muncul. Lalu yang ketiga ada place atau tempat, yaitu lokasi di mana barang atau jasa yang ditawarkan akan dijual
Apakah melalui outlet, atau dititipkan kepada orang lain, atau menyewa kios untuk melakukan bisnisnya? Lokasi menjadi penting apabila bisnis wirausaha ditentukan oleh kemudahan menemukan atau menjangkau lokasi usaha. Selanjutnya adalah promotion atau promosi. Promosi adalah tindakan atau kegiatan strategis untuk menyebarkan informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan wirausaha. Promosi menjadi penting karena dapat mempengaruhi penjualan, baik secara langsung atau tidak langsung. Strategi promosi dapat dilakukan dengan iklan, melalui televisi atau online, berjualan langsung dengan menawarkan produk dari rumah ke rumah, mengikuti pameran, dan melakukan kerjasama dengan pihak atau acara tertentu. Setelah itu, ada packaging atau kemasan. Packaging atau pengemasan adalah sebuah proses, ilmu, atau beberapa orang mengatakan sebagai seni dalam mempresentasikan produk yang akan dijual. Bagaimana produk akan dikemas? Bagaimana bentuk atau warna dari kemasan tersebut? Apa reaksi yang diinginkan wirausaha apabila orang lain melihat produk atau jasa yang ditawarkan? Intinya, pengemasan mengacu kepada bagaimana tampilan atau rupa produk dari luar. Yang keenam yaitu positioning atau posisi. Wirausaha juga harus memikirkan pendapat pembeli mengenai bisnis mereka. Kesan apa yang wirausaha ingin tanamkan kepada konsumen? Apakah usaha yang memberikan kualitas yang bagus seperti barang-barang bermerek? Atau sebagai bisnis yang memberi opsi barang-barang terbaik dengan harga yang menarik? Dan yang terakhir adalah people atau orang. Aspek terakhir dari bauran pemasaran adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi bisnis yang mereka jalani. Walaupun perekrutan orang adalah bagian dari rencana operasional sehari-hari, orang menjadi penting dalam pemasaran. Karena orang yang bekerja untuk perusahaan merupakan representasi atau cerminan dari bisnis secara keseluruhan. Maka, wirausaha harus jeli memilih dan menempatkan orang-orang yang tepat di dalam bisnisnya. Langkah ketiga dalam perencanaan bisnis adalah melakukan perencanaan operasi dan produksi. Apabila usaha atau bisnis yang akan dibuat melibatkan penciptaan sesuatu, maka perencanaan produksi dan operasi menjadi penting. Produksi yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Kegiatan-kegiatan ini dapat meliputi penyimpanan barang, pengantaran barang kepada pembeli, pengemasan, produksi, dan lain sebagainya. Wirausaha harus merumuskan serta memetakan alur proses kegiatan yang dilakukan kepada barang atau jasa, berawal dari pembelian bahan baku sampai dengan produk. Pemetaan ini nantinya akan berguna untuk mengidentifikasi apa saja alat yang diperlukan untuk melakukan operasi, aktivitas-aktivitas mana saja yang perlu pembenahan apabila diperlukan, pengidentifikasian masalah, memunculkan biaya terbanyak, aktivitas-aktivitas kunci yang harus diprioritaskan agar produk atau jasa konsisten dengan kualitas yang diinginkan, serta kegiatan lainnya agar proses operasi dan produksi efektif dan efisien. Beberapa pertanyaan-pertanyaan kunci yang dapat dijawab untuk perencanaan produksi dan operasi usaha adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, apakah Anda akan bertanggung jawab pada semua atau sebagian proses produksi? Yang kedua, bagaimana tata letak dari proses bisnis Anda? Apabila usahanya seperti kafe, bagaimana meja dan kursi diletakkan? Di mana pembayaran dapat dilakukan? Yang ketiga, alat-alat apa saja yang dibutuhkan dan penting untuk membuat produk. Yang keempat, bahan baku apa saja yang dibutuhkan untuk memulai produksi. Yang kelima, di mana bahan baku ini dapat dibeli? Mengapa membeli dari sana? Apakah harga bahan bakunya sudah wajar? Yang keenam, berapa biaya produksi dari produk tersebut? Yang ketujuh, kira-kira apakah membutuhkan peralatan tambahan nantinya di masa mendatang? Apabila bisnis yang dirintis adalah usaha seperti toko atau jasa, yang pertama, barang-barangnya didapatkan dari mana? Kedua, bagaimana barang yang Anda simpan dikelola dan di mana? Apakah aman untuk jangka waktu yang lama? Yang ketiga, secara berurutan, bagaimana apabila seorang pelanggan ingin menggunakan jasa Anda? Di dalam merencanakan operasi dan produksi, terdapat value chain. Pemetaan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa yang diinginkan sering disebut sebagai pemetaan rantai nilai atau value chain. Berikut adalah model rantai nilai yang lazim digunakan untuk memetakan proses operasi dan produksi sebuah perusahaan. Yang pertama, inbound logistics atau logistik barang masuk, yaitu aktivitas-aktivitas yang melibatkan pembelian,
penerimaan, serta pembagian bahan-bahan baku kepada proses-proses produksi yang ada di dalam usaha, seperti membeli bahan baku di pasar, menerima antaran bahan baku, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada operation atau operasi, yaitu segala aktivitas yang diperlukan untuk mengubah bahan baku yang diterima menjadi bahan jadi yang siap dipakai. Yang ketiga yaitu outbound logistics atau logistik barang keluar, yaitu kegiatan yang meliputi penyebaran produk atau jasa agar barang atau jasa tersebut dapat sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya ada marketing and sales atau pemasaran dan penjualan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemasaran dan penjualan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk membujuk konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir, service atau pelayanan, yaitu kegiatan lainnya yang dilakukan untuk mempertahankan nilai produk setelah konsumen membeli produk tersebut, seperti garansi, jaminan uang kembali, jaminan kepuasan, dan lain sebagainya. Langkah keempat atau terakhir dalam merencanakan bisnis adalah membuat rencana sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia untuk bisnis meliputi deskripsi dari struktur organisasi yang terdiri dari kebutuhan jumlah tenaga kerja yang sekarang atau akan dimiliki, deskripsi pekerjaan, cara untuk merekrutnya, dan perkiraan biaya yang akan muncul karena memperkerjakan tenaga kerja tersebut. Langkah awal yang umumnya dilakukan oleh perencanaan sumber daya manusia adalah membuat struktur organisasi dari bisnis atau usaha. Anda dapat menggunakan bagan struktur organisasi sederhana seperti yang tertampil pada layar. Nah, struktur sederhana ini akan bergantung pada divisi atau fungsi manajerial yang diampu pada masing-masing orang, seperti divisi pemasaran, keuangan, SDM, produksi, dan lain sebagainya. Struktur ini berfungsi agar pemberian tugas dan tanggung jawab menjadi jelas antara satu divisi dan individu yang lain. Struktur ini dapat berubah seiring waktu apabila dibutuhkan. Di saat Anda membutuhkan tenaga kerja tambahan, pastikan Anda menulis jabatan pekerjaan, deskripsi pekerjaan, tanggung jawab, serta posisinya pada bagan struktur organisasi seperti pada contoh tersebut. Rencanakan juga berapa gaji yang akan dibayar, jam kerja, asuransi, atau manfaat lainnya apabila bekerja dengan bisnis Anda. Oh iya, pastikan juga Anda menentukan bagaimana caranya merekrut karyawan, baik melalui saran teman, iklan lamaran pekerjaan melalui online, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan karena cara perekrutan ini dapat mempengaruhi orang seperti apa saja yang akan mendaftar. Sekian dulu ya penjelasan materi tentang perencanaan bisnis yang sekaligus menjadi topik akhir dalam edukasi seputar BUMDes. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga apa yang telah disampaikan dari video pertama, kedua, dan terakhir ini mampu menjadi bekal dan masukan dalam pengembangan BUMDes serta segala usaha yang dinaunginya. Apabila Bapak, Ibu, atau Saudara masih memiliki pertanyaan atau tanggapan mengenai materi, silakan cantumkan pada kolom komentar di bawah ya. Akhir kata, terima kasih kami ucapkan dari tim KKN PPM UGM 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.